Yo, selamat datang di channel YouTubers Palu. Intro. Oke teman-teman, kali ini kami ingin membahas perkembangan COVID-19 atau COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah dan sedikitnya kita bahas yang di Indonesia ya teman-teman. Khususnya di Sulawesi Tengah. Oke, jadi ini yang pertama akan kita bahas. Apa yang kita bahas ini? Yang kita bahasin dulu perkembangannya COVID-19 di Indonesia di tanggal 26 Maret. Apa beritanya itu? Jadi teman-teman, ini agak was-was juga, takut juga, tapi jangan juga panik. Perkembangan corona di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, karena cepat sekali. Ya, jadi teman-teman ya, COVID-19 update atau Corona update ini Kamis 26 Maret 2020 pukul 15.30 ya teman-teman. Terkonfirmasi 893 orang. Maksudnya terkonfirmasi apa? Berarti dia masuk golongan ODP dan PDP, dan juga yang positif atau negatif gitu. Terus simbol dari warna orange itu? Ini maksudnya orange ini semuanya. Semuanya. Semua. Dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Terus yang sembuh ini 35 orang dan yang meninggal dunia 78 orang. Di sini saya Tommy, sedihnya apa? Lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh. Ya, jadi teman-teman, ayo kita lawan corona. Ini baru 35 yang sembuh, 78 yang meninggal. Jadi untuk masyarakat Sulawesi Tengah, adalah kita jaga diri masing-masing. Maksudnya di sini kalau kita jaga kebersihan diri kita, mandi 2 kali sehari, Cuci tangan tiap. cuci tangan, kalau apa perlu- yang diajarkan itu, Ya, cara-cara sudah cuci banyak. tangan. Saya rasa sudah banyak ya. Sudah banyak cara-caranya. Mudah-mudahan baik-baik saja ya semuanya. Baik-baik. Next, kita ke info di Sulawesi Tengah. Jadi, tadi kan Indonesia 800. Berarti tadi untuk keseluruhan ya? Untuk keseluruhan Indonesia 893. Hmm. Untuk di Sulawesi Tengah sendiri, ini orang dalam pemantauan atau ODP Oke. sebanyak 41 orang. 41. Ya, ini terbagi dari beberapa kabupaten, tapi tidak perlulah saya rincikan kabupaten ini terlalu panjang nanti ya. Jadi umumnya ya Sulawesi Tengah ODP 41 orang dan pasien dalam pengawasan atau PDP. Jadi sudah jadi pasien ya. Oh, bukannya tadi warna hijau ini untuk yang simbol untuk sembuh? Nah, itu beda, itu yang Indonesia. Untuk Indonesia. Nah, ini untuk Palu. Oke. Untuk Sulawesi Tengah ya. Jadi pasien dalam pengawasan berarti dia sudah jadi pasien, berarti dia sudah di rumah sakit. Sudah Nah, dirawat. rumah sakit. Sebanyak 18 orang untuk 18 seluruh orang. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Dan sayangnya ada positif. Ada positif ternyata. Kemarin saya sempat optimis. Optimis dalam kategori bagaimana maksudmu? Saya sudah optimis. Saya merasa kemarin mudah-mudahan Sulawesi Tengah sampai selesai semua ini dalam berapa bulan tidak ada yang positif. Ternyata picot telur, bro. Berarti kita harus lebih hati-hati. Tidak, Asmir. Sebenarnya kan di Palu ini kan cuacanya panas. Katanya kan itu corona itu takut sama Ya. udara-udara yang panas. Kalau info yang saya dengar kemarin, mudah-mudahan ini info yang valid ya. Iya. Ini pasien yang positif ini memang dia sempat berobat ke Jakarta. Oh. Makanya dia terinfeksi mungkin dari Jakarta sana baru kembali ke Palu. Tapi katanya itu sudah sudah diisolasi memang dari awal Maret. Dia diisolasi di ruangan rumah sakit. ya. Itu sudah sekitar 1 bulan. Jadi mudah-mudahan aman. Oke. Tapi belum ada yang meninggal kan? Belum. Sejauh ini belum ada meninggal. Jadi berita meninggal itu jangan dulu dipercaya. Jangan dulu teman-teman ya. dipercaya. Terutama yang di Sulawesi Tengah dan di Kota Palu. Oke. Ini saya mau membacakan sebuah ini grafis ini penting ya. Jadi, sebagian besar yang terinfeksi coronavirus memang gejala ringan atau bahkan tidak bergejala. Jadi jangan panik, isolasi mandiri di rumah. Jadi, sebagian besar dia terinfeksi virus corona karena imunnya bagus, sistem tubuhnya bagus, dia tidak bergejala. Kan dia ini tidak punya gejala apa-apa kan? Tiba-tiba bagaimana dokter tahu dia ini corona? Iya, itu masalahnya yang bahaya, yang tidak ditahu ini. Mending dia ketahuannya ternyata oh ini sakit, angkat bawa di rumah sakit tuh. Tapi yang bahaya ini yang tidak punya gejala. Jadi makanya kita disuruh isolasi sekarang 14 hari di rumah. Oh, berarti yang tidak punya gejala ini tiba-tiba langsung meninggal begitu saja? Tidak, bisa dia sehat. Masih bisa dia sehat-sehat Oh, terus. sehat tulang. Nah, Tapi makanya- dia menyebarkan. tapi dia bisa menyebarkan. Kalau dia keluar dia ketemu orang, akhirnya orang yang lemah Imunnya kena itu yang sakit Oke. gitu. Nah, lanjut ya. Kepanikan yang tidak perlu seperti berbondong-bondong ke rumah sakit membuat tenaga kesehatan kewalahan akibatnya.
Jadi kita disuruh di rumah, Ya. jangan panik ke rumah sakit. Dulu. Saya periksa. Akhirnya tenaga medis yang di rumah sakit itu kewalahan juga. Pusing. Kasihan juga mereka loh. Bahkan mereka itu mungkin kita tidur enak di sini. Dorang di sana tidur. masih kerja. Ya, masih kerja. Oke, yang biru ini apa, Smir? Jadi yang biru ini ya, yang biru ini grafiknya ini 80,9% ini yang berada di rumah. Yang berisolasi sendiri. Ya, Oke. mengisolasi diri sendiri. Oke, yang ini yang orange ada kuning-kuningnya sedikit Ini 13,8% ini di rumah sakit kan. di rumah sakit kan. Jadi Berarti yang sudah dirawat. sudah dirawat. Oke, yang Dan terakhir itu kritikal ini kritikal. atau intensif care ini atau yang lebih di perawatan insentif, yang mendapat perawatan insentif ini itu sebanyak 4,7%. Jadi Iya. Oke. jadi grafiknya ini lebih banyak yang di rumah aman gitu Aman, ya. aman. Next. Jadi ini Tommy. Hmm. Jadi setelah tadi ada update bahwa satu positif corona di Sulteng, Gubernur Sulawesi Tengah langsung membuat klarifikasi. Kita nonton ya videonya ya. Oke. Ini langsung dari Gubernur Sulawesi Tengah ya teman-teman. Terima kasih Mas Dodi. Kami di Sulawesi Tengah kondisi yang terkini tanggal 26 Maret 2020 ODP orang dengan dalam pemantauan ada 38 orang. Selesai pemantauan itu 2, proses pemantauan ada 36. Kemudian PDP 19 orang. PDP 19 orang, dari 19 orang ini satu positif yaitu pasien 04 di Rumah Sakit Undata, pasien di Rumah Sakit Undata. Kemudian meninggal negatif. Kemudian hasil pemeriksaan swab 5 orang negatif. Proses pemeriksaan laboratorium yang masih menunggu hasil 14 orang. Ini yang kondisi yang terkini untuk di Sulawesi Tengah saat ini. Demikian Mas Doni. Jadi kayaknya video ini terupload atau penjelasan gubernur ini sebelum yang kita bacakan tadi, karena kita bacakan tadi kan sudah 40 yang di dalam ODP ya. ODP. Tapi tadi dia bilang ini baru 38. Berarti ini update terbaru memang kita bacakan Update tadi. terbaru. Ini penting ya. Perlu dicatat. Yang meninggal dunia sesuai perkataan gubernur, yang meninggal dunia itu negatif. Dia bukan meninggal karena corona. Oke? Oh. Nah, jadi yang positif 1 itu tidak meninggal, tapi masih hidup di rumah sakit dan sekarang dirawat. Yang meninggal, kan tadi kan isu kan dibilang, oh yang positif sudah meninggal. Tidak. Ini gubernur bilang tadi, gubernur bilang yang meninggal itu negatif dan yang masih menunggu hasil lab ada 14 orang. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan 14 orang ini negatif semua. Yang PDP. 14 orang. PDP. Oke, jadi teman-teman ya. Oke, kita next. Oke. Dan ini salah satu berita juga yang saya baca dari media online. Kita baca ya dari media online. Ini dari Nuansa Post. Di sini judul beritanya, Perangi Corona, kumpulan massa yang melawan akan ditindak polisi. Maksudnya? Jadi sekarang kan kita lagi disuruh untuk di rumah, dirumahkan. Maksudnya Jangan kemana-mana. oke lah, kalau kamu sakit sendiri, masalah ini menyebar. Kalau kamu terinfeksi, pulang ke rumah satu keluargamu kena, kira-kira bagaimana? Ya, itu cuma gara-gara kesalahan keluar, satu keluarga menjadi korban. Oke, jadi ini ya, lanjut ke berita. Hasil pantau Kapolda Sulteng Irjen Polisi Dr. Andes Syafril Nursal SHMH sejak tanggal 23 sampai 24 Maret menyimpulkan sensitivitas masyarakat Sulawesi Tengah terhadap penanganan corona masih sangat rendah. Ya, jadi tanggapan masyarakat Sulawesi Tengah ini menurut Kapolda ini masih sangat rendah. Jadi alias nambongo. Buktinya masih banyak masyarakat yang tidak mau mengindahkan himbauan distancing atau jangan bersentuhan badan terlalu dekat. Jadi menjaga jarak ya. Dan masih tetap melakukan kebiasaan kumpul-kumpul bersama teman-teman dan kolega di sejumlah lokasi seperti kafe dan atau rumah makan atau tempat-tempat umum lainnya. Oke, berita yang selanjutnya, penjara denda 1 miliar menanti bagi penyebaran hoaks virus corona. Jadi untuk teman-teman ini yang sebar-sebar hoaks,
Jadi bilang, oh di daerah ini sudah ada, di daerah ini sudah ada, hati-hati 1 miliar. Walaupun kamu mampu atau kamu apa, janganlah tidak dengar begitu. Maksudnya tidak usah basa-basakan hoax. Maksudnya begini, ketika kamu tahu ada yang positif di situ, justru kamu harus berusaha untuk menjaga diri. Ini berita dari jakartakompas.com. Apa dia bilang? Para penyebar informasi palsu atau hoaks terkait virus corona jenis baru atau 2019 nCoV terancam hukuman penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dalam 2 minggu terakhir, penyebaran hoaks terkait corona meningkat di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 54 informasi hoaks terkait virus yang berasal dari kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina itu. 3 hari yang lalu kami pantau ada 36 hari, ini sudah hampir 2 kali lipat konten hoax yang diinformasikan dan disebarkan, kata Menkominfo Johnny G. Plate. Jadi teman-teman, terutama yang di Facebook, ini di Facebook kadang tidak berpikir, share, bagikan. Kamu tidak tahu apa yang kamu bagikan itu, yang kamu bagikan itu bahaya. Bahaya sekali. Berita yang tidak betul itu kamu bagikan itu bahaya. Kamu ditangkap nanti baru bilang saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma bagikan. Oke, next. Jadi ada info terbaru dan ini sudah kayaknya sudah diterapkan bahwa jalur antar provinsi di Sulawesi Tengah sudah ditutup, terutama jalur darat. Yang terdekat ini Sulbar, dia sudah menerapkan juga. Mungkin bisa lewat tapi diperiksa dengan ketat gitu. Jangan sampai yang dari luar masuk ke sini gitu dan. Oke, next. Jadi teman-teman khususnya yang di Sulawesi Tengah sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Deteksi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan disupport oleh Ikatan Dokter Indonesia di Sulawesi Tengah. Ya, jadi seperti apa sih aplikasi? Nanti linknya ada di deskripsi ya. Yang mau tes silakan. Oke, jadi kita mau tes ini sama Tommy. Oke Tommy, silakan dites aplikasi. Oke. Jadi aplikasi ini supaya kita tidak susah-susah pergi ke dokter atau apa. Jadi kita di rumah kita bisa tes sendiri seperti itu, teman-teman. Dan nanti di aplikasi ini memang kita dikasih pertanyaan-pertanyaan dan Iya, ini pertanyaan harus dijawab jujur. Sip, betul, itu maksud saya. Harus dijawab sejujur-jujurnya. Ya, ini ya tampilannya. Bacakan Tommy. You cek risiko tertular virus corona gratis. Oke, apa yang saya di sini? Tuh, Periksa. Nanti muncul tulisan periksa. Nah, di sini apa? Kayak chatting ya. Jadi di sini chat isinya chatting kayak masuk SMS begitu. Ya. Sebelum dimulai, kami akan menanyakan beberapa hal terkait profil kesehatan kamu. Siapa nama kamu? Isi. Nama diisi di sini. Jadi cuma dalam bentuk inisial ini. Nah, jadi saya tulis TMK saja. Ya. Oke. Baik TMK, apa jenis kelamin kamu? Laki-laki. Ya. Berapa usia kamu? 20 tahun. Jadi ini saya jawab betul ya teman-teman. Sejujurnya ini. Dari daerah atau kabupaten mana Anda berada? Poso. Tapi sekarang ada saya di Palu, buat mana? berarti di Palu saja ya. Ya. Karena kau kuliah di Palu. Oke, Palu. Pernah kontak dengan pasien positif COVID-19, berada dalam satu ruangan yang sama atau kontak dalam jarak 1 meter, atau pernah berkunjung ke negara atau daerah transmisi COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Saya tidak tahu kalau namanya bersentuhan, karena saya tidak tahu orang bakal penyakit corona. Cuman kalau yang penyakit corona untuk yang sudah positif, berarti tidak ada. Tidak ada, berarti tidak. Oke. Apakah sedang mengalami demam dari 38 derajat Celcius, pilek, batuk, dan sesak nafas dalam 14? Tidak. Anda, mana ini? Aduh. Oh, langsung DPIC ini. Anda Anda belum perlu memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Jadi saya aman. Oke, jadi teman-teman, cara mengecek diri kalian itu sangat mudah. Ya, mudah sekali. Dan saya harap kita semua harus korporatif ya, atau kerjasama yang baik, yaitu dengan menjawab pertanyaan sejujur-jujurnya. Dan buat teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, karena identitas kita itu tidak sama sekali tidak diketahui. Karena kita tidak isi nama tadi ya, cuma inisial saja. Terus alamat juga tidak ada. Oke, jadi teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Besok kita akan update lagi berita terbaru di Sulawesi Tengah dan di
Indonesia yang mengenai terkait dengan virus corona. Jadi buat Komiu, ikut Tori Palu, subscribe YouTuber Palu. Oke, see you next time. Bye bye.